Pak Teddy Sunanda yang ada di kolom chat, apakah materi bisa di-share? Silakan nanti dari admin untuk bisa membantu moderator. Kemudian yang Pak Heno Suroso mau tanya Pak, itu yang di TV dalam berbagai show, apakah benar-benar terjadi atau sudah diatur? Ini maksudnya seperti apa nih Pak? Yang Pak Heno, silakan bisa didalami. Ini ditujukan ke siapa ya? Bu Gama atau Pak Agung? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membantu untuk memperlancar arus pertanyaan kepada Ibu Gama terlebih dahulu. Bu Gama, yang membedakan fobia dari ketakutan biasa itu seperti apa? Atau bagaimana cara mengidentifikasi gejala fobia? Silakan Bu Gama. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar, Nggih. Sudah. Kalau bedanya, fobia ini ketakutan yang betul-betul di luar nalar. Artinya, memang yang bersangkutan tidak mampu untuk mengontrol lagi bahwa eh, dan agak tidak realistik begitu akan ketakutannya. Kalau misalnya kita takut pada ular, kita takut pada harimau, itu kan sesuatu yang ya masih bisa diterima karena memang binatang-binatang itu membahayakan. Ini kalau kita ambil contoh yang binatang. Tapi kalau misalnya kita takut pada semut, kita takut pada kecoa yang jauh lebih kecil dari kita, ini kan sesuatu yang memang sudah tidak realistik. Dan ketakutan itu begitu kuat sampai tidak bisa ditahan. Kadang hanya melihat gambarnya saja orang sudah begitu ketakutan. Kira-kira seperti itu ya. Yes, Jadi yes. yang bersangkutan sendiri sebetulnya mengakui bahwa ya ketakutan ini sebetulnya tidak perlu, tetapi dia tidak mampu untuk mengatasinya. Baik. Kira-kira ya. Jadi Ya. misalnya ada orang yang harus berangkat naik pesawat terbang, tapi sangat takut naik pesawat terbang. Sementara dia sadar bahwa sebetulnya pesawat terbang itu justru salah satu kendaraan yang paling aman misalnya menurut penelitian ya dan tidak apa-apa, tapi dia tidak mampu untuk mengatasi ketakutannya itu. Begitu Pak Agus. Jadi takut terus-menerus jadi bisa jadi fobia ya, gitu ya. Tuh. Atau bisa jadi seperti itu? Karena ada sesuatu yang memicu ya. Iya. Ada pemicu. Baik. Bedanya di situ ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Gama. Sementara ini ada pertanyaan dari Pak Hino Suroso. Ini ditujukan kepada Pak Sidney Panjiagung nih, sepertinya. Yang masalah Pak Agung bisa lihat di chat bahwa beliau bertanya apakah yang di TV itu benar-benar show ini benar terjadi nggak? Ini maksudnya yang kemoterapi pakai untuk artis ya. Eh, Silakan Iya, Pak Agung. Pak Heno, Bapak Pak apa Hino, Ibu nih ya? Bapak ya, Bapak itu Pak Hino Pak Suroso. Pak Heno Suroso. Oh iya, Pak Heno Suroso. Ya tergantung sih Pak. Kalau yang saya tahu ya, yang saya kenal dekat sama salah satu praktisi namanya Ferdians, itu yang sering main dulu di YKS sama OVJ. Itu beneran Pak. Tapi memang dalam proses itu sebelum sebelum acara tayang itu kita ada persiapan. Persiapan itu seperti saya bilang tadi lebih memastikan bagaimana dia merespon sugesti ya. Karena kalau namanya tayangan itu dia harus bisa merespon sugesti dengan cepat ya. Jadi sudah ada istilahnya persiapan dulu awalnya. Tapi proses sugestinya benar Pak. Jadi tidak ada rekayasa ya. Nah, kalau untuk yang lain, karena saya nggak kenal ya, saya nggak tahu juga tuh pakai setting atau gimana gitu ya. Itu sih Pak, ya. Baik. Sudah bisa menjelaskan Pak Hino? Tadi ada pertanyaan apakah materi bisa di-share ya dari Pak Teddy, baik dari Bu Gama ataupun Pak Agung. Kalau memang perkenankan, silakan nanti di-share ke admin Boleh. atau Kalau saya langsung nanti saya kirim ke admin. admin ya, Ya, Bu betul. Ya, Elvi. Bu baik. siapa? Bu Selfie. Selfie betul ya. Ya, jadi Iya. Bapak Ibu bisa minta tolong admin Pikti ya, minta nanti
ke beliau. Sudah saya kirim ke Bu Silvi, punya Baik. saya. Nggih, monggo. Ini ditujukan ke Bu Gama atau ini ya, Bu Utami Irga ya, Bu Gama atau Pak Agung atau dua-duanya Bu Utami. Oh, ke siapa saja. Baik. Betul, Bu Utami bertanya apakah seseorang yang mengalami fobia itu bisa sembuh total gitu. Pertama dari Bu Gama terlebih dahulu, nanti baru Pak Agung untuk menambahkan ya. Silakan. Iya, kalau dari pengalaman sih bisa sembuh selama memang yang bersangkutan memang punya kemauan untuk ingin sembuh, begitu ya. Dan juga lingkungan memang kemudian mendukung. Saya kira ini bisa. Ya, jadi bisa buat Utami. Bisa. Seperti saya contohkan tadi ada Ya, mahasiswa kedokteran yang takut darah. Nah, dia harus berani darah ya karena dia mau jadi dokter, mau kuliah di kedokteran. Dia begitu bersemangat kuat untuk dia bisa sembuh dan dukungan dari keluarga, lingkungan juga positif ya akhirnya sembuh dan dia bisa kuliah di kedokteran dengan lancar. Saya kira seperti itu. baik. Ini sekaligus ini sebelum Pak Agung menambahkan nanti ya. Ini ke Bu Gama lagi, Bu Rina Bandung ya. Bagaimana kalau fobia binatang seperti cecak karena sudah terlalu dalam ketakutannya seperti binatang tersebut, sampai dengar suaranya aja menyebut binatang sampai histeris itu. Bagaimana cara menyembuhkan fobia tersebut? Iya, Bu ya Gama. itu tadi memang perlu langkah-langkah ya, karena memang ketakutan atau kecemasan ini kan bisa dipicu oleh segala sesuatu yang bisa kita tangkap melalui indera kita. Jadi tadi ada yang dengar lihat gambarnya saja takut, mendengar suaranya takut, baru dengar kabarnya atau mencium bau. Misalnya ada yang cukup unik ya, fobia terhadap jeruk gitu. Baru bau jeruknya saja, padahal jeruk itu kan ya nggak ngapa-ngapain toh. Ini juga sudah menimbulkan reaksi-reaksi yang cemas, kemudian ada reaksi-reaksi tubuh tertentu. Nah, caranya tadi Pak Agung juga sudah menjelaskan bisa dengan desensitisasi sistematik sebetulnya ini bisa. Tetapi saya kira kalau memang sudah cukup lama dan cukup dalam, mungkin butuh bantuan profesional untuk mendampingi paling tidak di awal seperti itu. Baik. Ya. Silakan Pak Agung untuk menambahkan dari Ya, dua tadi. setuju dengan Bu Gama ya bahwa fobia bisa sembuh total gitu ya. Jadi tergantung karena bisa jadi relapse ya, bisa kambuh juga kalau lingkungan nggak mendukung ya. Jadi memang yang namanya kalau saya lihat dari sudut pandang sugesti ya, sugesti itu kan dinamis ya. Kadang-kadang kita sudah bisa lepas dari satu fobia, bisa muncul fobia lain gitu. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya tidak membantu kita untuk bisa eh, hidup dalam situasi kondisi yang positif ya. Tapi intinya bisa sembuh total. Ya. Baik, masih Pak Agung. Ini dari Pak Heno tadi, dia ngasih komentar aja ya. Jadi kalau begitu mudah orang bisa menghipnotis orang, menghipnosis namanya, ya. Kalau buat kejahatan ya bahaya sekali gitu. Apa komentar eh, Ustaz? Sebenarnya gini, eh, kita nggak bisa begitu saja disugesti dengan mudah ya. Berarti kalau kita bisa tersugesti, itu kita mengizinkan. Saya mengutip istilah dari seorang profesor di Stanford ya, namanya Ernest Hilgard, bahwa pada dasarnya kita memiliki, dia konsepkan sebagai hidden observer. Jadi di dalam diri kita, di bawah sadar maupun pikiran sadar itu kita punya penentu apakah sebuah sugesti kita terima atau tidak. Jadi kalau buat kejahatan atau tidak sebenarnya bukan itu intinya. Kita bisa nggak menerima sugesti tersebut ya? Karena biasanya sugesti itu nggak berdiri sendiri tapi ditunggangi gitu ya. Misalkan nih contoh, kita ada keinginan untuk kaya dengan cepat gitu ya. Pengen mendadak kaya, uang kita terbatas tapi kita pengen kaya cepat. Itu bisa ditunggangi dengan sugesti misalkan penipuan gitu ya. Misalkan dengan melakukan eh, hal kecil tapi kita bisa memperoleh untung yang besar. Nah, itu namanya ditunggangi ya sugesti. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Ya, kita punya proteksi juga ya bawah sadar kita, diri kita, pikiran kita punya area kritis, kita punya logika, kita punya akal sehat. Jadi tidak semudah itu sebenarnya. Ya. Nah, kalau lihat di TV ya
dia bisa menerima sugesti, sebenarnya dirinya juga mengizinkan. Karena kalau orang itu pemalu, ya, walaupun dia mudah disugesti, itu jadi tidak lucu karena dia tidak responsif dan dia tidak entertaining nanti gitu. Ya, jadi nggak sesimpel itu. Makanya harus ada persiapan. Ya, salah dua persiapannya selain kita tahu tingkat sugestivitasnya dia baik, juga eh, dia bisa lepas gitu ya. Dia tidak terlalu kaku atau gugup di atas panggung gitu ya. Baik. Saya teruskan Ya, pertanyaan mungkin dari saya tambahkan silakan. sedikit ya, Pak Silakan. Ya, Ya, silakan. sedikit. Jadi memang ketika dalam konteks kita melakukan pengobatan atau kita ingin ingin apa ya terbebaskan dari satu gangguan, maka memang si penderita ini kan tadi seperti kata Pak Agung, memang mengizinkan dirinya untuk dihipnotis dan dia memang tahu bahwa tujuan ini adalah untuk membantu dirinya. Jadi ada. Jadi filternya adalah mengizinkan. Tetapi kalau dalam konteks tadi kejahatan atau orang bisa berbuat yang tidak baik, memang kemudian juga sedikit banyak tergantung pada kekuatan yang bersangkutan. Artinya, apakah yang bersangkutan punya filter dan punya keteguhan hati begitu ya untuk bisa oh saya tidak mau dipengaruhi. Ketika saya tidak mau, artinya kan saya tidak mengizinkan, maka hipnosis ini juga tidak akan bisa terjadi pada yang bersangkutan. Sehingga memang kami-kami kebetulan saya juga sedikit belajar tentang hipnoterapi ini, betul ya Pak Agung. Ketika maaf, pasien atau klien ini memang masih ragu-ragu, menolak, ini bener enggak sih, aku mau diapain sih, begitu ya. Ini juga proses pengobatan tidak bisa berjalan dengan lancar, penyembuhan. Tetapi kalau si klien atau pasien ini sudah oke deh, memang saya pasrah, saya memang mau untuk apa sembuh begitu ya untuk mengobati diri saya, maka proses akan berjalan dengan baik. Nah, memang kemudian menjadi salah satu tugas dari terapisnya adalah memberikan penjelasan dan apa namanya penguatan, meyakinkan si pasien ini. Kira-kira begitu Pak Agus. Jadi tidak Baik. semudah itu sih untuk bisa Ya, ya. begitu Baik. sebetulnya. Terima kasih Bu Gama tambahannya dan Pak Agung. Ini ke Bu Gama ya. Kan saya juga pernah punya kawan ya, adik kelas gitu, Dokter Iwan. Tiba-tiba dalam pekerjaannya dia tremor dengan dirinya. Setelah kita kulik ya, itu rupanya pada saat dia mahasiswa itu sering dikagetin gitu. Jadi setiap dia duduk dikagetin, duduk kagetin kayak gagap gitu. Ini apakah itu gejala seperti itu jadi orang yang panik atau seperti apa dan bagaimana untuk menghentikannya? Ya, kembali ya. Jadi reaksi-reaksi emosi tadi ternyata kan tersimpan di bawah sadar. Itu yang pertama. Yang kemudian akan muncul dan memicu pada situasi yang serupa atau situasi ketika yang bersangkutan merasa tertekan. Di samping itu juga reaksi-reaksi emosi ini tadi ternyata juga tertangkap oleh tubuh. Jadi kadang memang lalu ada reaksi-reaksi fisik yang tadi. Jadi tapi ini sangat sangat individual ya. Jadi ada orang yang jadi tremor, ada yang mungkin jadi pusing, ada yang kemudian jadi psikosomatik dan sebagainya itu kan macam-macam. Oh, Tapi memang reaksi-reaksi emosi ini memang bisa disimpan di dalam tubuh atau tubuh mengadop atau mengabsorb itu lalu muncul dalam apa gangguan-gangguan seperti itu. baik. Pak Agung bisa menambahkan tentang peristiwa ini, Pak Agung? Tentang panik tadi itu di mahasiswa, kemudian dia tremor dengan sendirinya gitu. Apakah itu disebut panic attack dan hipnoterapi bagaimana cara ini? Cara Ya, tadi udah mengatasinya? dijelaskan sebenarnya sama Bu Ya, Gama. ya, Sudah ya, lengkap ya. sih Dapat sebenarnya. banyak Yang tambahan. namanya respon itu bisa macam-macam ya. Bisa tremor, mungkin bisa ya ada cara untuk mengetahui lebih lengkap mungkin di psikoterapi ya, psikolog lebih paham ya. Karena kita Oke, kita nggak bisa menentukan juga yang namanya takut, namanya panik itu kan efeknya bisa macam-macam. Tapi umumnya sih secara fisiologis ya mungkin mengalami tremor, nanti keringat dingin atau deg-degan dan lain sebagainya. Ya, baik. ya.
Eh, Mungkin bisa dikasih contoh, Pak. Ini Pak Agung ya. Bagaimana cara menggunakan hipnoterapi untuk mengatasi gejala fobia dan PTSD itu secara spesifik gitu. Itu mungkin caranya ya. Itu apakah seperti tadi yang diterangkan, mungkin secara sekilas bisa di Eh, apa? Sebenarnya nggak jauh dengan psikoterapi ya, karena tadi Bu Gama sudah cerita ada istilah systematic desensitization, cuman kita lakukan dengan visualisasi, Pak. Jadi kita lakukan dalam kondisi yang rileks, tenang, kemudian menggambarkan apa yang kita takutkan secara bertahap. Ya, intinya sih itu yang paling sering digunakan. Ya, kalau tidak ya tadi pakai menggunakan teknik yang sederhana dulu, pakai objek imagery, yang rasa takutnya dibuang pelan-pelan dalam bentuk benda dan lain sebagainya. Itu sih, ya, Baik, cara yang terbaik sih sebenarnya. Ya. baik, baik. Terima kasih. Ini ada Bu Rina tadi ngasih komen. Kalau nggak mengizinkan tadi seperti itu tadi ya, apa nggak bisa sembuh ya? Ini untuk Pak Agung atau Bu Gama. Itu mungkin belum jelas ya. Silahkan Jadi diperjelas sebetulnya kembali. kan mengizinkan tuh artinya memang yang bersangkutan memang ikhlas iya Ya, mau untuk dilakukan terapi terapi. atau Ya, kadang memang kita bisa membawa walaupun ini sebetulnya ini Pak Agung mungkin nanti bisa lebih menjelaskan ya ketika di dalam konteks terapi terapis itu tidak diizinkan untuk melanjutkan tanpa izin yang bersangkutan sebetulnya. Tapi sebetulnya kita bisa mengarahkan atau membawa seseorang itu pada unconsciousness state. Jadi pada state ketidaksadaran, kondisi ketidaksadaran. Nah, ini yang sering dimanfaatkan sebetulnya oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab tadi untuk menipu dan sebagainya ya, karena kan di dalam proses interaksi itu mungkin bisa dengan diceritani, berbicara, ataupun dengan teknik-teknik yang lain, orang yang menjadi korban ini dibawa masuk ke dalam unconsciousness state pada kondisi ketidaksadaran, lalu itu bisa masuk. Nah, sementara kalau di dalam kondisi terapi, ini kan memang ada kontrak terapi yang harus dilakukan ya, bahwa memang yang bersangkutan memang bersedia atau mau. Begitu. Saya kira demikian ya Pak Agung ya. Betul ya. ya, Betul, Bu. J. Betul. ya, Ini mungkin menjawab pertanyaan Bu Rina ini ya. Yang betul, fobia tidak mengizinkan, kalau dirinya yang fobia tidak mengizinkan berarti tidak bisa sembuh. Itu ya Pak Agus ya? betul, betul. Ya, Ya, ya benar sih. Artinya gini, sebenarnya salah satu prinsip penyembuhan itu adalah ada intention ya, ada niat untuk sembuh. Jadi kalau memang dia tidak mengizinkan dirinya untuk disembuhkan, ya susah. Jadi bahkan dirinya sendiri tidak bekerja sama gitu ya. Susah gitu ya. Jadi memang harus ada niatan yang utama, satu izin izin pada diri sendiri untuk menyembuhkan. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa tidak mengizinkan? Ya mungkin kalau dia sembuh ada efek lain gitu ya. Kalau di dalam dunia hipnoterapi namanya secondary gain. Jadi ada keuntungan sekunder. Siapa tahu dengan sembuh dia jadi hilang mendapatkan apa? Kehilangan perhatian dari orang sekitar misalkan gitu ya. Padahal perhatian itu penting ya, rasa sepi itu menakutkan, jauh lebih menakutkan dari fobia itu sendiri ya mungkin saja jadinya dia tidak mengizinkan. Tapi pada dasarnya ya harus secara sadar tanpa paksaan dia harus mengizinkan ya proses itu berlangsung gitu. baik. Terima kasih. Atau kadang-kadang juga ada orang yang begini, ya saya tuh orangnya memang begini kok, gitu ya. Ya kalau dia sudah bilang saya ini orangnya begini, berarti kan secara tidak disadari dia memang tidak mau berubah. Nah ini ya yang membantu yang tidak bisa begitu. Baik. Kepada Pak Agung kembali ya. Bagaimana Pak Agung eh, untuk mengatasi resistensi atau ketidakpercayaan terhadap hipnoterapi? Itu kan masalah tadi karena ada sugesti dan seterusnya itu. Nah, silakan Pak Agung. Paling utama sih sebenarnya edukasi ya Pak, karena banyak ya tantangan dalam hipnoterapi itu yang paling utama dan sering jadi tantangan di para praktisi. Banyak orang masih berpikir bahwa eh, apa ya
stigma negatif yang paling bahaya ya. Maksudnya miskonsepsi tentang proses hipnoterapi itu sendiri. Itu yang paling berat sih sebenarnya. Selain juga ada yang berpikir bahwa wah ini pakai kuasa gelap gitu ya, atau pakai jin gitu ya, karena kita kehilangan kesadaran atau kehilangan akal logika kita gitu. Itu sih yang paling menjadi tantangan ya. Nah, kalau itu bisa diedukasi, bisa diterima, dan selama orang tersebut punya pemikiran yang terbuka, ya pasti bisa ya. Karena pada dasarnya hipnoterapi itu bukan ilmu baru sebenarnya, Pak. Jadi di Eropa sendiri itu sebenarnya sudah dirintis dari tahun 1700-an ya. Bahkan kalau kita bicara efikasi ya, efikasi itu dalam dunia penyembuhan ya, efektivitas lah istilahnya gitu ya. Itu yang proven dan buktinya sudah banyak itu hipnoterapi itu dari sisi pertama adalah mengurangi rasa nyeri ya. Bahkan itu jauh sebelum ada obat bius ditemukan ya. Itu sudah ada gitu ya. Kemudian yang kedua ya meredakan ketakutan ini sendiri. Itu sudah ada research-nya ya walaupun dalam bentuk meta analisis ya. Itu bisa sampai 70-80% bisa membantu. Apalagi kalau dibantu dengan teknik psikoterapi yang digunakan oleh Bu Gama, misalkan ya dengan CBT, itu pasti jauh lebih efektif lagi gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Kepada Bu Gama, terutama masalah bagaimana peran keluarga ya dan lingkungan dalam pembentukan dan pengembangan fobia. Tadi kan bisa membentuk fobia juga pengembangan fobia. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Bu Gama ya tentang peran keluarga dan lingkungan dalam pembentukan atau pengembangan fobia. Jadi malah justru bisa seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya. Ini terutama misalnya pada anak-anak gitu ya. Kalau dari kecil dia melihat ibunya takut sekali sama cicak. Lihat cicak saja ibunya teriak sambil melompat-lompat gitu. Maka pertama si anak akan belajar bahwa oh ternyata cicak ini memang membahayakan atau memang wajar kalau aku takut pada cicak karena memang cicak itu membuat takut. Jadi ada sebuah proses belajar. Yang kedua, kemungkinan memang ada kecenderungan-kecenderungan cemas yang diturunkan dari ibunya. Misalnya demikian. Kemudian juga ada situasi-situasi yang kemudian terjadi. Misalnya ketika ada cicak lalu kaget begitu ya. Dan ini kan lalu sebuah proses belajar juga bahwa memang ini mengagetkan atau mungkin dia jadi punya persepsi belajar bahwa cicak ini memang menakutkan dan tadi situasi yang mengagetkan membuat dia menjadi kemudian semakin takut. Lalu tidak ada dukungan. Jadi kalau memang dia takut pada cicak, ya orang di rumah atau ibunya akan mengatakan, iya benar, memang itu menakutkan. Sementara yang dibutuhkan adalah sebuah counter. Enggak kok, ini enggak apa-apa. Coba deh kamu lihat. Tapi dukungan sosial itu tidak didapat. Sehingga menjadi semakin kuat. Apalagi kalau kemudian misalnya lalu waktu itu mungkin dia belum begitu takut ya. Tapi kemudian ada sebuah peristiwa, misalnya dia kejatuhan cicak. Nah, semakin lagi. Atau mungkin ada peristiwa yang lain yang terkait dengan cicak juga. Jadi ini kenapa situasi keluarga itu menjadi ikut memicu dan memperkuat. Tetapi kalau misalnya seorang anak takut pada sesuatu, kemudian dinetralisir dari awal, saya kira ketakutan itu tidak akan menjadi kuat sekali. Nah, pada ini kalau keluarga, tetapi kadang juga ada situasi yang terjadi di usia yang sudah lebih besar ya. Ini biasanya pengaruh keluarga itu ketika terjadi asal mulanya atau onsetnya pada masa anak-anak. Demikian. Oh, jadi mulai dari awal sangat penting banget ya untuk berkata-kata atau melarang gitu ya. Jadi kalau apalagi sebagai pemicu tadi kan malah triggernya dari lingkungan yang terdekat gitu ya kita sayangin gitu ya. Ya benar-benar. Ya ya. Gila, terima kasih. Ini Bu Rina lagi ya. Fobia anak saya saat kecil
kejatuhan cecak saat tidur dan ketika dia bangun cicaknya keinjak dan geli sehingga teriak. Seperti itu tadi. Ya, Ya, ya ini kan pasti ada sebuah peristiwa ya, juga ya ada peristiwa ya. mengawali gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau memang ini terjadi pada anak-anak, kemudian juga dia takut, lalu bagaimana reaksi-reaksi dari lingkungan untuk bisa menetralisir itu atau tidak. Tapi tidak bisa dipungkiri memang pada beberapa anak memang ada kecenderungan cemas yang lebih tinggi daripada anak-anak lain. Gitu. Nah, sekaligus ini pertanyaan untuk Bu Gama ya. Apa yang dilakukan untuk mencegah kejadian tersebut ya, fobia dan PTSD pada terutama anak-anak dan remaja? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Saya kira yang pertama adalah reaksi orang dewasa di sekitar anak itu menjadi sangat penting untuk si anak akhirnya merekam dan menandai apakah itu sebuah peristiwa yang kemudian penting untuk dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya atau tidak. Gitu ya. Jadi kadang-kadang perkaranya sepele. Misalnya seorang anak tadi yang saya mengatakan ada anak yang fobia terhadap jeruk misalnya ya. Itu perkaranya sepele karena pada anak-anak itu kan proses perekaman masih sangat kuat ya. Jadi misalnya pernah terjadi seorang anak yang dia makan jeruk. Ya namanya anak-anak ya. Jadi jeruk itu diremet-remet begitu sampai meleleh begitu kemana-mana. Kebetulan ibunya punya taplak putih yang baru, berenda, ketetesan jeruk. Nah, si ibu itu spontan berteriak sambil marah. Nah, peristiwa itu ternyata menjadikan sesuatu yang dalam pada si anak. Dan kemudian si anak ini menjadi takut atau fobi terhadap jeruk. Begitu. Jadi peristiwa-peristiwa ini biasanya dipicu oleh reaksi-reaksi orang dewasa yang pada saat itu kan kemampuan anak untuk bisa memahami atau mempersepsi sebuah peristiwa itu kan juga masih sangat sederhana. Gitu. Kemampuannya untuk menganalisa, memahami secara mendalam juga masih belum. Sehingga itu langsung masuk, kemudian terekam di bawah sadarnya, dan si anak menjadi ada sebuah pemahaman bahwa ya itu sesuatu yang tidak menyenangkan atau menakutkan. Begitu. Ya, ini berhubungan dengan pertanyaan Bu Rina ya. Ya tadi kecemasannya cecak sampai dewasa itu ya. Jadi sikap keluarga tadi sudah dijelaskan. Ya, kalau kurang jelas nanti bisa ditambahkan juga Mas, untuk mengurangi fobia tersebut. Ya, Iya, saya kira kurang lebih seperti itu ya. ya, Jadi baik. mungkin ketika tadi cecaknya itu penyet begitu ya, mungkin orang dewasa juga jadi mungkin ibunya atau orang dewasa lain juga menjadi gilo atau jijik begitu ya, lalu jadi ikut berteriak yang seharusnya bisa menenangkan si anak, tetapi ikut berteriak sehingga ini kemudian prosesnya kan selalu memang ada sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan itu masuk ke dalam alam ketidaksadaran dan ini yang memicu kira-kira seperti itu. Baik. Saya Ini kira perlu tadi Pak Agung sudah ya, menjelaskan dinamika terjadinya begitu. betul, betul. Mungkin Pak Agung bisa menambahkan Pak Agung atau kasih contoh ya bagaimana tadi fobia kok sampai ini kan sampai di bawah sampai dewasa, berarti kan tidak selesai-selesai anunya apa persoalan ini gitu, Pak Agung. Bisa hipnoterapi bisa menghentikan ini atau seperti apa, Pak Agung? Ya, ini anaknya yang punya fobia ya, Anaknya. anaknya ya. Ya bisa aja selama anaknya mau ya. Ya kalau masih di bawah umur berarti kan harus juga di bawah pendampingan orang tuanya ya. Itu ya. Yang paling utama sih sebenarnya keinginan anak itu untuk sembuh, kemudian juga bantuan dari orang tuanya ya. Bagaimana caranya supaya ketakutan itu tidak di apa ya, tidak ditambah-tambahi gitu ya. Kalau tambah-tambahi ya makin makin kuat ya sugesti rasa takutnya terhadap cicak itu gitu. Itu aja sih. Oh, jadi masalah sugesti ya, sugesti yang tidak langsung diberikan di sekitarnya itu ya, Pak Agung ya. Ya, oh anaknya Itu sudah bisa. menikah, Pak.
Udah menikah Nah, dan sudah sudah punya menikah 2 anak. dan sudah punya anak. Berarti cucu ini sudah bercucu nih Bu Rina Sudah itu. bersusu Ya, Ibu Rida. Iya, iya. Ya iya, kalau gitu anaknya itu suruh disembuhkan oleh Bugama ini. Bugama pasti iya, bisa. iya, Dengan apa desensitisasi. Harusnya kalau cuma cicak nggak ada masalah ya. Ya, iya. selama anaknya mau ya. Kalau anaknya melihat ini hal sepele, akhirnya dia abaikan ya nggak bisa juga ya susah. Kecuali dia em, usahanya adalah peternakan cicak gitu ya. Terus takut cicak itu kan mengganggu ya. Ya, ya. Oh, malah ada cucunya suka ketahuan ibunya nggak cicak. Ya. Tapi intinya Bu Rina tadi betul kata Pak Agung dan Bu Gama tadi. Ya pertama harus mengizinkan untuk di assessment seperti itu gitu dan mengikhlaskan si anaknya untuk memang betul-betul mau pulih ya gitu. Intinya apa gitu. Kalau nggak mau pulih ya akan selamanya seperti itu mau beranak cucu atau kakek. Ya. Ya. Kemudian bisa ada punya insight Bu Rina silahkan kontak ke dua belah ke Bu Gama atau Pak Agung ya. Baik, waktu masih cukup sekitar 16 menit lagi. Ini kita sayang kalau melewatkan waktu begitu saja. Ini ada pertanyaan kembali kepada Pak Agung ini ya. Eh, Kemudian untuk ini percayaan tadi sudah. Nah, bagaimana cara mengukur ya keberhasilan hipnoterapi dalam mengatasi fobia dan PTSD? Apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hasil hipnoterapi dalam jangka panjang? Ada 2 pertanyaan. Silakan Pak. Sebenarnya secara formal kita tidak bisa ukur ya, tapi itu kan subjektif. Kalau ada rasa kita biasa pakai skala saja, skala rasa takut gitu ya, misalkan atau skala rasa cemas. Kalau itu ada perbaikan ya kita anggap itu berhasil. Nah, untuk pertahankan masa depan ya susah juga ya. Kadang kan hidup ini dinamis ya. Kalau kita sepanjang hidup kita takut mengalami hal-hal semacam itu kembali, ya berarti kita harus memanage kehidupan yang mungkin lebih lebih apa ya, lebih sehat dan positif gitu ya. Karena kehidupan kan kadang-kadang ada aja yang terjadi ya tiba-tiba terjadi itu menciptakan gangguan-gangguan baru ya. Yang paling utama ya harus dikelilingi eh, oleh orang-orang yang positif, kemudian support system kita kuat, gitu ya, yang mendukung itu yang paling penting sih sebenarnya. Karena seringkali kita itu merasa hopeless, helpless, dan worthless itu karena nggak ada orang yang support di sekitar kita. Ya, ketika kita menceritakan, misalkan ya, saya ada kecemasan nih, malah diketawain gitu. Saya punya masalah ini gitu, malah disuruh berserah gitu ya. Masalah disuruh kurang kurang iman gitu ya. Padahal kan yang namanya rasa takut, rasa cemas itu kan umum terjadi di orang ya. Jadi ya memang bagaimana supaya kita bisa mempertahankan ini, kita harus mau atau kita harus sengaja dikelilingi oleh mereka-mereka yang positif ya. Artinya bisa menghargai bahwa setiap orang itu berbeda, bahwa setiap orang itu mungkin bisa bisa mengalami luka-luka tanda kutip ya, secara batin, psikologis dan sejenisnya gitu ya, yang mungkin bagi kita itu hal sepele, tapi bagi seorang itu mungkin bisa menjadi rasa takut yang sedemikian rupa sehingga dia mungkin malah ingin mengakhiri hidupnya gara-gara hal seperti itu. Jadi paling penting memang lingkungan kita ya. Gitu. Baik. Pak Agung tadi ada istilah hipnoterapi dan hipnosis itu apa sama atau ada perbedaan untuk cara menggunakan untuk Eh, fobia dan ya PTSD? hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan metode hipnosis. Jadi Oke. cabang dari hipnosis ya, karena hipnosis banyak ya. Bisa untuk medis yang tadi saya cerita untuk mengurangi rasa sakit segala macam. Kemudian stage hipnosis itu untuk panggung gitu. Nah, untuk terapi yang kita bicarakan seperti ini ya itu eh, apa namanya? Aplikasi dari hipnosis ya, gitu. Ya, oh aplikasi ya dari hipnosis ke hipnoterapi tadi ya. Baik. Jadi supaya nggak paham, karena kan kita perlu juga menyadarkan ya, nah, terutama kepada masyarakat gitu. Eh,
tentang kesadaran dan pemahaman tentang hipnoterapi. Itu bagian dari hipnosis. Terima kasih, Pak. Baik, ada chat lagi. Lagi ini, bahkan Pak Gunawan Cahyadi. Izin bertanya kepada narsum, bagaimana atasi rasa takut untuk menjenguk orang sakit di rumah sakit dan melayat ke rumah duka? Adakah kiat-kiat mengelolanya? Terima kasih. Ini Bu Gama terlebih dahulu, silakan. Iya, Unik, unik juga ya. kalau sebentar, kalau saya sih memang selalu dimulai dari assessment dulu ya. Ya, Awal mulanya ketakutan ini munculnya mulai kapan? Masih ingat atau tidak? Kemudian ada peristiwa apa sih yang mengawalinya? Gitu. Kemudian seberapa intens? Artinya, apakah semua rumah sakit itu apa namanya menjadi sumber ketakutan? Kalau hanya lewat di depannya dan tidak menjenguk orang sakit, bagaimana? Kalau misalnya hanya sekedar lewat, masuk, atau berobat sendiri, ketakutan sekali atau tidak? Misalnya. Atau eh, hanya kalau menjenguk orang sakit saja. Jadi ini harus harus lebih spesifik seperti itu. Untuk kemudian salah satu cara kalau kita pakai desensitisasi sistematis memang sangat spesifik. Kemudian kita bisa mengajak misalnya tadi kalau memang spesifik hanya menjenguk orang sakit. Kira-kira perasaan apa dan persepsi apa yang terbangun? Apakah ketika menjenguk orang sakit itu konotasi atau persepsinya pasti orang ini akan meninggal atau kemudian mengingatkan pada kematian karena tadi juga takut untuk ke rumah duka, misalnya seperti itu. Apakah ada peristiwa yang terkait dengan kedukaan ini, pengalaman-pengalaman masa lalu? Kalau memakai desensitisasi sistematis, maka ini harus sangat spesifik. Kemudian pelan-pelan kita hadirkan atau kita dekatkan pada situasi-situasi tadi. Misalnya membayangkan atau ada foto keluarga yang sakit. Bagaimana kalau kita mencoba untuk menjenguk, dibayangkan kita masuk ke rumah sakit itu, kemudian menjenguk dan seterusnya. Sampai akhirnya betul-betul mencoba untuk masuk ke dalam ini atau dengan cara yang lain. Cara hipnoterapi saya kira Pak Agung akan menjelaskan dengan lebih jelas begitu ya. Jadi cukup banyak ini apa cara. Kalau saya sih biasanya desensitisasi sistematis sendiri juga tidak cukup ya. Kadang perlu ada yang lain, penjelasan-penjelasan, dibangun juga persepsi positif, dirubah persepsi negatifnya terhadap tadi apa sesuatu yang membuat dia menjadi tertahan untuk melakukan sesuatu seperti itu. baik. Terima kasih, Bu Gama. Pak Agung bisa menambahkan? Kayaknya yang dijelasin Bu Gama sudah bagus sekali, sudah lengkap sekali. Memang Ya, prinsipnya sama sebenarnya. Cara terbaik itu bahkan di hipnoterapi pun menggunakan prinsip desensitisasi, tapi secara visualisasi ya. Jadi kita mendekati apa yang kita takutkan justru. Ya, itu dengan asumsi persepsinya sama nih, takutnya seberapa gitu ya. Kalau cuma takut atau ada yang takut sampai sampai mungkin jadi lemas, jadi gemeter apa itu kan pasti berbeda dengan sekedar takut ya. Ya, kita mendekati apa yang kita takutkan, cuman secara pelan-pelan karena kalau nggak responnya kan nanti bisa ekstrim ya. Ya, itu aja sih. Jadi tanpa kita tahu ya pemicunya apa gitu ya, rasa takutnya seperti apa. Itu bagus. baik. Terima kasih, Pak Agung. Ah, Ini ada lagi dari Pak Teddy Sunanda. Kebetulan di RSUD kami, dia punya ini ya di Rumah Sakit Umum Daerah ya. Ini di daerah mana ini? Kami memiliki pelayanan komplementer yang Kestrat, di mana salah satu layanan adalah hipnoterapi. Alhamdulillah pasien yang mendapat terapi merasakan manfaat hipnoterapi medis untuk kesehatan mental. Terima kasih Pak Teddy Sunanda dari RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor. Luar biasa. Ya, ya, betul. Kita apresiasi di beliau. Ya, Ya, luar banyak, biasa. ya, banyak manfaatnya. Karena rupanya. bagus kalau sakit itu kan yang repot itu sugesti juga ya. Ada sugesti.
Begitu mencium mencium bau rumah sakit itu tambah stres tuh biasanya. Belum kalau sudah divonis A, B, C, D. Iya, Ya, ya, ya. sakitnya A jadi A plus plus nanti. Sebenarnya sudah udah nggak cemas tapi jadi Ya, ya, itu ya, ilmu ya, sugesti ya. ya. Ilmu sugesti ya. Ya, betul. Jadi berkata-kata itu sangat penting banget ya rupanya ya Pak Agung ya. Penting, Jadi bagaimana kita berpositif berkata gitu ya. betul. Karena setiap hari kita lihat di medsos atau di itu banyak kata-kata cacian, makian, marah, Hmm, anger tadi betul, betul. itu diserap ke kita, yaitu berimpact ke rasa kita atau mungkin ke persepsi kita ya Pak. Jadi yang bisa menyebabkan tadi bisa kopi, ya, panic attack ataupun PTSD tadi itu. Baik, ini cukup. Nanti silahkan masing-masing pembicara untuk closing statement ya, untuk ngasih penyadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya kita eh, mengatasi fobia, kemudian panic attack dan PTSD, sehingga punya kemampuan atau kesadaran dalam mengelola sehari-hari sehingga tidak banyak kasus-kasus ini bisa terjadi kembali. Saya minta Ugama terlebih dahulu. Silakan Ugama untuk closing Baik, statement-nya. terima kasih Pak Agus. Jadi kalau saya sih yang penting adalah bahwa kita mau dan berani mengakui apa yang sebetulnya kita rasakan. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran negatif kita, kemudian menerima itu, tetapi bukan menerima yang pasif, yang tadi ya sudah memang saya orangnya begini kok, bukannya seperti itu, tetapi menerima untuk kemudian mau untuk berproses. Berproses untuk memulihkan kondisi kita atau mengatasi gangguan-gangguan kecemasan yang tadi bisa berwujud atau berakibat pada panic attack, PTSD, ataupun juga fobia. Jadi memang saya kira menyadari, mengakui, dan berani untuk menghadapi, kemudian kemauan untuk berproses ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan perlu yakin bahwa selama kita ini memang mau mengizinkan, maka ini akan bisa disembuhkan. Saya kira begitu, atau dipulihkan. Gitu, Baik, Pak. terima kasih. Kita apresiasi untuk Bu Gama. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ilmunya beliau dan bisa dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, closing statement berikutnya kepada Pak Sidney Panji Agung. Silakan Pak Agung. Ya, mungkin menambahkan ya bahwa pada dasarnya apapun itu yang kita alami ya secara mental, boleh disebut gangguan, boleh disebut sebagai ketidaknyamanan apapun itu ya. Yang pasti paling utama adalah kita menjaga asa ya bahwa itu bisa disembuhkan. Ya, bahwa ketika kita menyadari saja itu sudah poin plus ya, sudah bagus sekali. Ya, jadi eh, tidak ada istilahnya eh, deadlock gitu, tidak ada istilahnya tidak mungkin ada harapan gitu ya, karena seberat apapun permasalahan ya selama kita bisa menyadari bahwa kita mengalami itu ya kita pasti bisa disembuhkan. Berbagai macam teknik lah, harus hipnoterapi, psikoterapi, CBT, kemudian juga pendekatan-pendekatan psikoanalisis itu bisa membantu sekali ya untuk kasus-kasus seperti PTSD, kemudian panic attack ya. Mau itu psikoterapi juga ada, farmakoterapi juga itu bisa ya. Jadi jangan pernah putus harap. Ya, kemudian kita juga lihat orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan orang dekat kita nggak sadar ya punya punya hal-hal seperti itu. Jadi kita juga harus harus memperhatikan. Mungkin anak-anak kita ya kita ciptakan menjadi tanda kutip monster ya. Jangan-jangan penyebabnya kita juga gitu ya. Dia punya perilaku-perilaku yang mungkin menurut kita aneh gitu. Jangan-jangan kita juga yang menciptakan hal tersebut gitu. Jadi dijaga sekali karena ucapan kata-kata itu bisa melukai ya. Jadi jangan apa ya, jangan memandang remeh ya ucapan kita ya, verbal abuse kemudian verbal attack gitu ya. Orang bisa
ingin mengakhiri hidupnya hanya gara-gara ucapan kita yang mungkin dipandangnya sebagai sebuah bentuk bahwa dia tidak memiliki apa ya, memiliki harga gitu, yang tidak memiliki nilai di dalam kehidupannya. Ya, kemudian juga ya bangun situasi suasana yang positif, jadi support system bagi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan kita, dan orang-orang yang ada di lingkungan keluarga kita gitu ya. Itu sih yang paling utama ya, karena apapun yang kita alami itu pasti ada penyebab ya. Tidak mungkin anak ya, walaupun ada ya faktor herediter ya, ada orang yang cenderung lebih mudah stres daripada orang lain, tapi umumnya yaitu terbentuk karena lingkungan kita juga ya. Kalau kita dibesarkan dengan kekerasan, pasti kita akan cenderung mengalami hal-hal yang mungkin terkait uh, hal-hal yang tidak nyaman terkait dengan kekerasan misalkan ya. Itu closing statement dari saya, Pak Agus ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung atas closing statement dan materi pada sore hari ini. Kita apresiasi luar biasa. Dan berikutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada pembicara dan supporting untuk acara ini, yaitu kepada Bapak Dr. Willy Jabaris Mars, PhD, untuk menyerahkan e-sertifikat sekaligus closing statement seminar pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf lahir batin kalau masih banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun pribadi saya. Terima kasih. Saya sampaikan kembali. Selamat sore, Pak Dr. Willy. Silakan, Pak. Selamat sore, Ya, Agus silakan. Praito, Ya, silakan. moderator yang luar biasa. Ya, saya atas nama PIKTI berterima kasih sekali pada semua partisipan ya, narasumber, moderator yang memungkinkan semuanya berjalan dengan lancar ya pada pertemuan seri 226 ini ya tentang hipnoterapi. Ya, atas nama PIKTI saya serahkan pertama pada Ibu Dr. Indria Laksmi Gamayanti. Terima kasih atas sharingnya di sore hari ini. Mohon diterima dengan baik, Bu Indria. Terima kasih sekali atas kesempatan dan juga undangannya untuk bisa berbagi atau melakukan sharing pada sore hari ini. Terima kasih sekali. Sama-sama, luar biasa. Kedua, pada narasumber kedua, Pak Sidney Panji Agung, hipnoterapis. Mohon diterima dengan baik, Pak Panji. Terima kasih atas sharingnya sore ini yang luar biasa. Ya, terima kasih Dr. Willy. Ini luar biasa kesempatan bisa share di PIKTI ya, di acara PIKTI. Terima kasih, Pak. Dan pada moderator kita, ya, Pak Dr. Hewan Agus Prayitno, mohon diterima dengan baik sertifikat penghargaan dari PIKTI, Pak Agus Prayitno. Terima kasih, Dr. Willy, atas apresiasi ini bisa membantu mensupport kegiatan PIKTI kali ini dan seterusnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Agus Prayitno untuk mengumumkan acara selanjutnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sampai sore hari ini bisa bersedia hadir. Dan ini ada pengumuman di Minggu tanggal 23 Februari, jamnya sama 14.30, minggu depan ya. Tiap minggu kita melakukan seminar PIKTI. Judulnya adalah Healthy Living Looking Younger, Maintaining Balance with Herbs and Anti-Aging. Pembuka adalah Dr. Joko Indra Julius, MSI CCHT. Speaker pertama adalah Dr. Maya Surya Jaja, MPC SPGKIAAF. Dan speaker kedua adalah Dr. Lisa Wijaya, MP PAM, M Biomed AAM. Dan speaker ketiga Dr. Fitria Agustina, SPDPE Fins FAADF DV. Sebagai moderator adalah Rudi Sarjana Ekonomi, dan closingnya Dr. Sunarto M. Hum. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi admin ya untuk bisa mendapatkan undangan atau disiarkan ke rekan-rekan yang lain.